Red Bull memang sukses mempertahankan tren finish 1 dan 2 mereka di GP Arab Saudi kemarin. Sergio Perez berhasil keluar sebagai pemenang dan melanjutkan track recordnya di sirkuit jalanan, dan ia disusul oleh Max Verstappen di belakangnya yang sempat start dari posisi 15. Namun dengan semua hasil yang diraih Red Bull di Arab Saudi, ada sedikit tensi yang timbul di balik betapa dominannya performa mereka. Tensi itu muncul ketika Red Bull harus menghadapi perang batin dan perang ego dengan pembalapnya sendiri, ketika mereka harus menjaga Max Verstappen agar tidak mengejar Sergio Perez di akhir balapan, demi menjaga keunggulan finish 1 dan 2, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di akhir balapan kita bisa lihat tensi tim yang menghangat ketika Perez menanyakan Verstappen tentang raihan fastest lap. Perez nampak kaget setelah Verstappen mengaku jika dialah yang mendapat fastest lap yang ia catat di lap terakhir. Momen-momen seperti demikian tentu mengingatkan kita kembali soal apa yang terjadi di GP Brazil musim lalu, di mana Verstappen menolak tim order untuk membantu rekan setimnya. Tidak heran jika musim ini Sergio Perez menuntut perlakuan yang sama dengan Verstappen, terutama dalam hal pemberian informasi ketika balapan. Sebenarnya, apa yang terjadi di antara kedua pembalap Red Bull, dan seperti apa dampak ke depannya? Sergio Perez berhasil raih pole position setelah Max Verstappen harus akhiri sesi kualifikasi lebih awal karena masalah gardan transmisi dan harus start dari posisi 15. Ketika balapan, Checo meskipun sempat kehilangan pimpinan lomba dari Alonso, tapi dia berhasil merebutnya kembali dan secara perlahan mulai menjauh dari pembalap Aston Martin tersebut. Sedangkan Verstappen harus bersabar dan naik secara pelan-pelan untuk mengejar pembalap di depannya. Sampai akhirnya ia dibantu oleh safety car yang keluar di waktu yang tepat dan membuat Verstappen ada di posisi keempat setelah restart. Max hanya butuh sekitar 3 lap saja setelah itu untuk menempatkan mobilnya di belakang Sergio Perez. Checo yang semulanya bersantai jauh di depan dipaksa untuk tancap gas oleh Verstappen karena catatan waktunya yang langsung kencang begitu mendapat clean air. Perez merespon cukup bagus dengan mampu beberapa kali menyamai race pace dari Verstappen yang membuatnya bisa menjaga jarak di depan. Bahkan mereka sempat saling berebut fastest lap di pertengahan balapan, saking kompetitifnya Perez dalam merespon kecepatan rekan setimnya. Sampai kemudian, lap Verstappen mulai melambat di sekitar lap 36 setelah ia mengalami getaran di mobilnya. Max di radionya mengatakan jika getaran yang ia dapat sama persis dengan gejala sebelum masalah gardan di kualifikasi. Lap Verstappen menjadi melambat, yang kemudian direspon oleh Perez yang merebut fastest lap pada lap ke-38 dan melebarkan jaraknya di depan. Setelah dia cetak fastest lap, tiba-tiba race engineer Checo, yaitu Huckenberg, memberi instruksi untuk menjaga kecepatannya dengan target waktu di menit 1 menit 33 detik. Instruksi yang sama juga diterima oleh Verstappen. Perez kemudian mematuhi perintah tersebut dan memperlambat lajunya di sirkuit. Hal itu bersamaan dengan keluhan masalah pedal rem yang Checo laporkan di radio. Verstappen sendiri nampaknya tidak mengindahkan instruksi dari race engineer-nya sampai harus diulangi di lap berikutnya. Ia mencetak lap di sekitaran 1 menit 32 detik, yang mana itu tidak sesuai dan lebih cepat dari yang diminta oleh tim. Melihat Max tidak mematuhi instruksi, pada lap ke-41, Huckenberg kemudian meminta Perez untuk mempercepat catatan waktunya. Checo kemudian bertanya soal catatan waktu Max yang lebih cepat dari target, dan kemudian membuatnya heran dengan perintah tim yang menyuruhnya melambatkan laju mobil. Setelah itu, Verstappen semakin melaju kencang, tetapi direspon dengan baik oleh Perez yang diberitahu jika ia free to push atau bebas tancap gas sampai akhir balapan. Pembalap Belanda ini akhirnya melambat pada lap ke-44 dan mematuhi perintah tim untuk menjaga waktu di waktu 1 menit 33 detik. Perez sejak itu juga ikut melambatkan kecepatan, meskipun ia secara konsisten lebih cepat di fase akhir balapan. Sampai kemudian, dia bertanya soal fastest lap. Gian Piero Lambiase sebagai race engineer Max menegaskan jika tim tidak terlalu fokus dengan fastest lap. Tetapi hal itu kemudian dibalas oleh Verstappen yang ingin mengejar fastest lap demi bonus 1 poin di puncak klasemen. Lambiase akhirnya melunak dan memberitahu Max soal fastest lap yang dipegang oleh Checo. Sementara Perez yang menjaga kecepatan sampai finish tidak diberitahu upaya Max dalam merebut fastest lap miliknya. Hal inilah yang membuat pembalap Meksiko tersebut kaget ketika Verstappen mengatakan jika dialah yang memegang lap tercepat pada putaran terakhir. Perez sepertinya terlalu naif karena dia berpikir jika Max akan diberi instruksi yang sama. Karena mau bagaimanapun yang terjadi, Verstappen pasti akan mengejar lap tersebut di lap pamungkas.
Setidaknya Red Bull sudah ada niatan untuk memberikan informasi yang sama kepada kedua pembalapnya. Meskipun dalam prakteknya kejadian di GP Brazil musim lalu membuat Sergio Perez mudah curiga dengan timnya sendiri, dan Max Verstappen yang tentu kita sudah tahu bagaimana karakternya yang punya ego setinggi langit. Pertanda lain jika adanya potensi menghangatnya internal di Red Bull adalah tidak senangnya Verstappen dengan hasil yang ia raih di GP Arab Saudi. Kalian pasti melihat ayah dari Max, yaitu Jos Verstappen, yang menunjukkan ekspresi tidak bersahabat ketika Perez merayakan kemenangannya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Max, yang mengatakan jika meskipun suasana di tim sedang dalam moral yang bagus, secara personal ia tidak senang dan menegaskan jika ia datang ke sirkuit bukan untuk sekedar finish kedua, tetapi untuk menang. Dilihat secara garis besar, pernyataan Verstappen tersebut lebih mengarah ke permasalahan reliabilitas yang ia alami saat kualifikasi. Masalah tersebut membuatnya berada di belakang Perez saat balapan, dan semakin diiritasi dengan drama di tim radio. Perkataan Verstappen meskipun terkesan angkuh dan sombong, tapi seperti inilah mental juara yang dimiliki oleh pembalap-pembalap legendaris, seperti Ayrton Senna dan Michael Schumacher dulu. Mental yang dibentuk sejak dini secara keras oleh ayahnya dulu, yang juga menggambarkan dinginnya ekspresi Jos Verstappen kemarin. Dia tidak akan terima untuk sekedar finish kedua, kecuali dalam kondisi tertentu yang memaksa Max untuk menerima hasil apa adanya. Bahkan di race kemarin, Verstappen bisa saja menolak instruksi tim dan memangkas gapnya dengan Perez untuk merebut kemenangan. Dia mungkin berpikir karena sudah menahan diri untuk tidak mengejar Perez, maka ia berhak untuk meraih fastest lap. Red Bull tentu sudah tidak asing dengan situasi semacam ini, dengan dinamika antara Sebastian Vettel dan Mark Webber dulu. Christian Horner di sini terlihat untuk mencegah insiden-insiden seperti di GP Turki 2010 dan GP Baku 2018 terulang kembali. Horner tidak ingin melihat dua mobil Red Bull saling sikut dan saling adu overtake di sirkuit karena sadar betul dengan resikonya yang merugikan tim. Tetapi pendekatan Horner ini tidak menjamin jika ia bisa mencegah momen-momen seperti Multi 21 di GP Malaysia 2013 terulang kembali. Verstappen di satu titik pasti akan kesal ketika disuruh menjaga kecepatan di belakang Perez dan memilih tidak mematuhi tim order demi merebut kemenangan. Pada akhirnya semua kembali kepada komunikasi dari Red Bull sendiri. Mereka harus mencoba untuk menekan ego Verstappen yang tinggi dan membuat kesepakatan dengan Perez perihal skenario balapan yang akan ia jalani. Paling ideal tentu adalah membiarkan keduanya saling bertarung tanpa intervensi dari tim. Meski resikonya besar, setidaknya itu bisa memberikan kepastian soal siapa yang lebih cepat di sirkuit, yang bisa memberikan tim kemudahan dalam memanajemen pembalapnya untuk kedepannya. Selain itu, kami secara pribadi berharap jika duel Verstappen dan Perez bisa menyelamatkan keseruan balap F1 di musim 2023, mengingat tim-tim rival tidak bisa diharapkan dalam mengejar keunggulan tim Red Bull saat ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.